Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kelompok ya. Dari tadi kan. Ya, kami dari kelas informatika 1A akan podcast tentang ChatGPT atau AI buatan. Di sini ada rekan-rekan saya. Ada Bang Wisnu yang pakai kemeja biru. Ya, ada juga Bang Dani yang pakai kemeja merah. Ada Kokolot ini. Ada Bang Hilman di sini juga ada Tamu undangan Ilham. spesial. Ini tamu undangan spesial kita. Di sini kita akan membahas tentang ChatGPT atau AI. Kita semua sudah meneliti melalui kuesioner masing-masing. Dan kita juga telah membuat suatu paper tentang penelitian kita selama ini. Di sini kita akan membahas tentang dulu sudut pandang dari Bang Hilman dulu. Menurut Bang Hilman gimana ini sudut pandang dari ChatGPT atau AI? Ya, menurut saya sudut pandang AI merupakan sebuah alat yang diciptakan oleh seseorang untuk mempermudah manusia dalam menjalankan semua tugas-tugas yang ada seperti tugas sekolah, tugas kuliah, dan lain sebagainya. Namun AI sendiri memiliki nilai atau bias yang mencerminkan kepribadian seseorang sesuai penggunanya, dan AI juga mempelajari bagaimana cara-cara kita sehari-hari menggunakan smartphone. Jadi ketika kita men-searching sebuah atau menanyakan sesuatu kepada AI akan mempelajari bagaimana kita cara sehari-hari searching melalui internet, dan semua itu biasanya AI mempelajarinya dan kemudian memberikan referensi terbaik sesuai dengan kebutuhan yang kita lakukan atau sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Menurut saya segitu aja, Bang Patet. Ya, Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bang Patet. ya bagus. Menurut saya juga sudut pandang ChatGPT sekarang banyak digunakan oleh para mahasiswa. Contohnya oleh kita sendiri ya. Kita sekarang tugas banyak mengandalkan pada ChatGPT, itu harus diakui. Memang sekarang zamannya harus mengikuti zaman sesuai. Nah, sekarang Bang Wisnu akan menjelaskan tentang cara kerja ChatGPT atau AI. Menurut saya, AI bekerja melalui beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan data. AI membutuhkan banyak data untuk belajar. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau angka. Semakin banyak data, semakin baik AI dalam belajar. Yang kedua, pemrosesan data. Data yang dikumpulkan kemudian diproses dan dibersihkan. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau memiliki kesalahan. Yang ketiga, pembelajaran. AI menggunakan algoritma khusus untuk belajar dari data yang telah diproses. Ada berbagai jenis algoritma pembelajaran seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tanpa pengawasan, dan pembelajaran penguatan. Terus Cukup segitu saja. Bagus. Saya kembalikan ke host. ya, menurut sudut pandang tentang cara kerja AI menurut Bang Wisnu segitu ya. Apa ada pendapat tentang cara kerja ChatGPT dari rekan-rekan yang lainnya? Oh, tidak ada pendapat tentang ChatGPT karena kita belum mengetahui tentang tahap-tahap pengerjaan tentang AI seperti ChatGPT, Gemini atau yang lain-lainnya. Yang ketiga ada manfaat ChatGPT yang akan dijelaskan oleh saudara Ilham. Ini dari orang Situraja ya. Baik, menurut saya manfaat utama AI adalah dapat mengambil keputusan yang lebih baik. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dan cepat dan akurat, mengidentifikasi pola, dan memberikan rekomendasi yang berharga
untuk pengambilan keputusan. Yang kedua adalah inovasi. AI mendorong inovasi dalam berbagai bidang seperti pengembangan obat-obatan, desain produk, dan penciptaan karya seni yang lebih unik. Mungkin segitu saja untuk manfaat AI dari saya. Saya kembalikan lagi ke host. Ya, untuk zaman sekarang ChatGPT atau AI banyak sekali manfaatnya, terutama untuk di bidang pendidikan, terus di bidang pekerjaan, terutama itu banyak sekali membantu para pekerja-pekerja untuk membantu pekerjaannya itu sendiri. AI juga sekarang sudah memasuki ke dunia kesehatan, terutama dulu kan kanker di scan dengan dulu kanker di intinya sama dokter secara manual, sekarang sudah otomatis menggunakan alat seperti AI untuk mengidentifikasi penyakit kanker itu sendiri. Di sini ada menurut Bang Hilman. Menurut Bang Hilman, manfaatnya ChatGPT itu seperti apa? Dalam kompeten saya baru tahu ada AI di kedokteran, bagaimana itu cara kerjanya. Ini saya juga belum terlalu mengerti ya ini cara kerja tentang scan itu yang penyakit kanker di dunia kesehatan. Cuman saya kemarin sempat membaca itu tentang kanker yang baru saja diimplementasikan di dunia kesehatan, dan sepertinya di dunia kesehatan Indonesia sendiri itu belum diimplementasikan dengan baik. Jadi masih berada di luar negeri ya? Iya. Ya, itu masih tahap percobaan sepertinya di luar negeri yang ya mungkin IQ-nya di atas rata-rata kita lah. Kalau di Indonesia sudah ada yang menciptakan belum? Di Indonesia itu sepertinya banyak sekali orang-orang yang pintar terhadap IT tentang AI atau yang lain, namun kurangnya perhatian atau pusat perhatian dari pemerintah sendiri, karena kacau sekali ini dari pusat pemerintah kita sendiri IQ-nya. Iya, terus banyak juga kan contoh-contoh itu dari pembuatan mobil listrik dulu sempat tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, dan ternyata sekarang booming sekali itu mobil listrik ya. Iya. Apalagi ada lagi Sampai sepeda listrik pun sudah ada. iya begitu, sepeda listrik. Ini menurut Bang Ilham, bagaimana ini manfaat ChatGPT atau AI di dalam lingkungan kita sendiri lah? Menurut saya bagus karena AI dapat membantu ya saya sebagai mahasiswa, bantu pembelajaran juga, dapat lebih mudah lah mencari data-data yang lebih detail. Ngobrol gitu. Terus kalau tuh 11 menit tinggal tuliskan itu. Siapa lihat kan dia sampai dia. Siapa ngomong anjing. Ya, ternyata segini ya tentang pendapat manfaat ya tentang dari baik. Di sini ada ini belum satu lagi yang berkemeja merah ini, tebar pesona sekali ini. Sama orang Situraja. Ini sama orang Situraja ini. Bang Dani, bagaimana ini menurut Bang Dani tentang manfaat ini yang telah Bang Dani rasakan sendiri tentang ChatGPT atau AI ini? Baik, ChatGPT ini sangat booming di seluruh dunia. Mungkin pribadi pun saya sudah merasakan tiap hari membuka ChatGPT sih. Ya, benar. Apa-apa juga nanyain ke ChatGPT tentang tugas, tentang sehari-hari atau tentang resep makanan mungkin. Sangat-sangat membutuhkan, tidak ada orang yang tanpa ChatGPT di dunia ini. Mungkin kedepannya juga di tahun-tahun yang akan datang bakal banyak AI yang muncul-munculan atau banyak AI yang rilis bukan seperti ChatGPT doang, Gemini, terus Black Box, terus Claude AI seperti yang tadi diomongin sama rekan Hilman. Mungkin dosen juga mungkin
Bapak mungkin menggunakan ChatGPT. Ya. Cukup sekian kali dari saya. Akan kembalikan lagi ke Host, Aten. Bang Host. Ya seperti yang tadi dibicarakan tentang manfaat ya. Di sini juga kita akan membicarakan tentang apa saja sih temuan yang telah kita teliti ini selama ini kita yang teliti sudah Selama 1 tahun. berapa? Oh tidak 1 tahun ini, cuman Ya, 1 bulan 2 bulan lah. Karena udah ganti kita hari, teliti, ganti, ya. ganti tahun. Oh iya 1 tahun karena kita teliti dari 2024 ya sampai 2025, banyak sekali. Dari sini dulu, dari apa saja sih temuan yang telah ditemukan oleh Bang Hilman ini? Ya, baik. Temuan yang saya dapatkan ya ketika melakukan penelitian kemarin pas tugas dari PTI Bapak Dewi, saya menemukan domisili, saya memasukkan domisili di penelitian saya dan kebanyakan itu berada di Pulau Jawa Barat atau Pulau Jawa. Kemudian ada juga dari Jakarta karena saya menyebar juga lewat online, dan ada juga yang dari Jawa Tengah 1 orang. Mungkin segitu yang penelitian yang saya temukan, Mas. Temuan penelitian saya mulai dari usia Gen Z, inti nama, dari umur 14 sampai 29 tahun. Tapi kebanyakan Berapa tahun? umur 17 Sampai 18 sampai Pantaran. ya yang digunakan mahasiswa sama pelajar SMA. Ya, Mungkin tadi kata Wisnu dari segi usia. Kalau saya dari segi pendidikan kebanyakan SMK, SMA, terus mahasiswa dan terus dosen juga ada. Mungkin terus sampai SMP juga hampir ada. Mungkin kalau SD belum menemukan, kebanyakan memang dari SMK, SMA udah luput banget sama namanya ChatGPT. Nah, mungkin dari segitu penelitian saya yang saya rasakan, yang saya lihat, mungkin dari segi kuesioner saya. Kalau dari segi pekerjaan saya itu ada beragam ya, tapi kebanyakan mahasiswa, ada juga yang CPNS, wirausaha, ya itulah. Tapi punya saya kebanyakan mahasiswa. Ya ternyata beragam sekali ChatGPT ini yang banyak menggunakan ini. Saya sendiri baru mengetahui ChatGPT ini waktu memasuki kuliah, karena saya di SMK cuman tahunya tentang Brandly, bukan ChatGPT ini. Ini waduh, ternyata perkembangan yang sangat pesat sekali ini akhir-akhir ini. Ini bagaimana ini di sekolah, implementasi ChatGPT ini di sekolah atau di SMK ini hasil penelitiannya itu gimana gitu hasilnya? Untuk sebelumnya saya juga pas waktu kuliah kan SMK saya belum ada ya ChatGPT, masih search secara menggunakan Google, belum ada AI yang canggih seperti sekarang dan lebih mudah kayak sekarang. Dulu mah kalau cari tugas atau apa-apa harus cari bukunya dulu, terus harus penelitian, mencari narasumber, Mungkin dari kisi-kisi juga gitu. ya mungkin kisi-kisi juga. Dulu mah ini cari-cari ke berbagai guru, baik pun ya dosen lah, mungkin teman saya juga pasti apa-apa ke dosen ya ke ChatGPT kayak sekarang. Ya bagaimana menurut Dani? Menurut pendapat saya juga tahu ada ChatGPT itu waktu masuk SMP kuliah, disaranin sama teman sekelas. Kan ChatGPT itu waktu hadir itu 2021 ya. Kan waktu 2021 itu saya masih duduk di kelas 11.
Nah, namun waktu kelas 11 saya tidak tahu yang namanya ChatGPT dan saya mengandalkan saja Google, terus Brandly dan Quizizi mungkin, dan itu juga belum tentu benar, apalagi Brandly itu ada yang berkalimat Maaf kalau salah. maaf kalau salah, itu yang bikin saya bingung itu apakah benar atau apakah sangat akurat itu jawabannya atau tidak. Nah, mungkin sekarang lebih mudah, ChatGPT banyak semua, beragam banyak, ada bisa dapet bikin PPT, terus makalah lebih cepat, lebih efektif, tapi jangan terlalu pemicu sama ChatGPT. Bakal semua tergantung sama ChatGPT mungkin kalau di kalangan sekarang. Mungkin segitu pendapat saya. Nah, kan kemarin juga ada pertanyaan ya di kuesioner tersebut. Dan kuesioner tersebut ada salah satu pertanyaan yang menanyakan bagaimana kepercayaan kita terhadap AI. Nah, menurut kalian bagaimana keterpercayaan AI dari masing-masing kalian? Misalkan kita sepercaya gimana gitu ke AI? Ya, menurut pendapat dari saya sendiri ya, saya belum sepenuhnya percaya itu kepada EA terhadap privasi kita sendiri. Karena apa? Karena banyak sekali akhir-akhir ini kasus pelanggaran hak dari privasi orang sendiri atau informasi pribadi kita sendiri. Ya banyak sekali sekarang yang dijual belikan, terus juga banyak sekali sekarang hacker yang mencari informasi pribadi orang lain. Menurut Bang Wisnu ini gimana pendapatnya? Kepercayaan saya terhadap AI, percaya nggak percaya, tapi semua tugas ada di AI karena lebih mudah, tinggal salin, tempel, copy paste, muncul jawaban. Nah gitu, percaya tidak percayanya ini dilanjut oleh Ilham. Menurut saya lumayan percaya ya, karena saya mencari apapun lumayan akurat kebenarannya, dan sumber-sumbernya juga ada di situ ya. Jadi menurut saya lumayan percaya. Terus apakah ini Bang Ilham percaya gitu tentang informasi pribadinya sendiri terhadap AI ini? Menurut saya cukup percaya karena AI ini dapat menjaga informasi kita dengan baik dan benar dari hacker-hacker jahat di luar sana. Nih, tapi gimana menurut Bang Dani tentang kepercayaan terhadap privasi kita sendiri terhadap AI atau ChatGPT ini? Mungkin di tahun sekarang mungkin cukup lebih ketat gitu terhadap privasi pengguna AI. Mungkin kalau sekarang percaya atau tidak percaya itu beda-beda orang. Ada juga yang orang lain percaya tidak percaya. Mungkin kalau kata saya itu sangat percaya terhadap AI, itu sangat ketat untuk menjaga privasi kita di saat kita menggunakan AI tersebut. Mungkin segitu. Bentar, lagi minum hostnya. Aduh, tahu sekali ini kita tentang ChatGPT ini Sangat semangat sekali ya. Semangat ya Untuk nilai puas yang memuaskan. Jadi kita akan membahas apa lagi ini? Kita selanjutnya apakah ada yang harus dibahas lagi, Bang Wisnu? Pesan-pesan Mungkin cukup untuk penjelasannya, karena lebih banyak lagi nanti panjang durasinya. Lebih gitu. Sekarang cukup menyampaikan pesan dan kesan terhadap AI. pesan. Menurut saya pesan dan kesannya AI harus menjaga data privasi kita dengan meningkatkan keamanan lebih ketat ya, dan juga dapat memperbarui atau meningkatkan kualitas sistemnya dengan lebih baik lagi. Ya, betul sekali Bang Ilham. Menurut saya juga penggunaan AI itu bermanfaat ya bagi kita. Misalnya, semoga yang saya dapatkan ketika menggunakan ChatGPT yaitu ketepatannya dalam
memberikan solusi dari masalah-masalah kita seperti tugas dan lain-lain. Nah, untuk pesannya mungkin kita juga jangan terlalu berlebihan menggunakan ChatGPT atau AI karena bisa mengurangi literasi kita, membaca buku dan lain sebagainya. Dan semoga aja dengan perkembangan AI yang lebih pesat ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih pintar, yang lebih maju lagi dan bisa memajukan negara. Gitu aja Bang. Amin. Ini Amin. Bagi saya pesan buat AI atau ChatGPT lebih maju lagi dan lebih banyak fitur yang seperti bisa nyetain foto lah atau buat bisa kayak kalkulus yang benar-benar langsung sama penjelasannya kayak video atau yang lain. Dan misalnya itu memang AI itu sangat berpengaruh bagi manusia dan seluruh dunia. Kita tanpa AI gak bakal bisa kayak sampai sini mungkin, dan itu juga bikin paper atau Makalah. atau makalah itu kalau tanpa AI gak bakal beres satu hari, mungkin ada beberapa bulan mungkin atau seminggu lah, atau mungkin gak dikerjain Mungkin doang. bisa jadi. ya benar, saya sangat percaya dengan pendapat dari Bang Wisnu, Bang Ilham, Bang Hilman dan Bang Dani ini. Benar sekali itu pendapat tentang pesan dan pesan. Oh, di sini juga kita kedatangan tamu dari Spesial. Bang Dimas ini. Halo. Tolong kameramen, ini Bang Dimas, Rami Sorati, ini Bang Dimas. Yo, di sini kita kedatangan Bang Dimas. Ya, ini tamu yang sangat spesial ini Bang Dimas, Spesial. tapi dia sudah mengerjakan podcastnya dengan yang lain. Tim lain. Iya, benar sekali. Itu, aduh, ini murid teladan sekali nih Bang Dimas ini. Bagaimana nih? Apakah ada yang harus kita bahas lagi tentang kelanjutan ChatGPT ini? Apakah sudah cukup atau gimana? Mungkin sudah cukup karena udah sore. Kemudian kami juga sudah melakukan UAS, ya, melakukan UAS 2 matkul dan durasinya juga udah pada setengah jam. 3 matkul maksud saya, dan 3 profesi, PKN sama bahasa Indonesia. Dan ini lanjut pulangnya mengerjakan membuat video podcast. Ya, ini kita mau podcast, tapi ini kita sudah ditunggu oleh Bang Dimas ini. Bang Dimas ngajak main PS ini, ada kacau ini Bang Dimas main PS ini. Ya, mungkin sekian cukup ya, sekian dari kita tentang pembahasan ini. Ini adalah podcast dari segerombolan anak muda yang tersesat ini. Ya, terima kasih.